Bank Dunia menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 171,8 juta jiwa pada tahun 2024. Hal ini terpapar dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 dengan jumlah penduduk hampir 285 juta. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berarti sekitar 60,3% populasi jika merujuk hitungan Bank Dunia. Laporan Bank Dunia ini kemudian memantik perhatian publik sebab besarnya angka penduduk miskin di Indonesia versi mereka jauh lebih besar jika dibanding data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan perbedaan ini? Kita akan bahas selengkapnya dalam Bak Langit dan Bumi, Beda Kemiskinan RI versi BPS dan Bank Dunia. Ya, laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin dengan porsi sebesar 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa. Dari presentase ini artinya jumlah penduduk miskin RI ini mencapai 171,91 juta jiwa. Perhitungan ini didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas atau upper middle income country sebesar $6,85 Amerika Serikat per kapita per hari atau setara dengan Rp115.080 per orang per harinya. Nah, dalam laporan ini Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan acuan garis kemiskinan dalam bentuk purchasing power parity atau paritas daya beli masyarakat. Adapun kategori International Poverty Rate yang ditetapkan sebesar $2,15 Amerika Serikat per kapita per hari dan Lower Middle Income Poverty Rate sebesar $3,65 Amerika Serikat per kapita per hari. Nah, perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia ini dengan standar Bank Dunia menggunakan standar $6,85 Amerika Serikat Purchasing Power Parity. Sebab sejak tahun 2023, Indonesia ini masuk dalam jajaran 37 negara berpendapatan menengah ke atas dengan gross national income per kapita sebesar $4.870 Amerika Serikat. Namun sebagai anak baru dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas, JNE Indonesia lebih dekat dengan batas bawah kelompok ini. Lebarnya kategori negara berpendapatan menengah ke atas ini juga yang kemudian mengesankan besarnya penduduk miskin di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kategori warga miskin versi BPS? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningar Widyasanti memberikan penjelasan mengenai data terbaru mengenai angka penduduk miskin Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia atau World Bank. Amalia mengimbau semua pihak untuk menyikapi laporan ini secara bijak. Amalia menjelaskan sebab perhitungan 60,3% penduduk Indonesia miskin yang dilakukan Bank Dunia itu menggunakan standar perhitungan berdasarkan kelas menengah atas yang memiliki daya beli yang lebih tinggi. Dengan pengeluaran setara $6,85 Amerika Serikat per kapita purchasing power parity. Sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan dasar pemenuhan kebutuhan dasar. Besarannya adalah Rp595.242 per bulan. Artinya Bank Dunia ini memiliki standar perhitungan angka daya kemiskinan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh BPS. Nah, purchasing power parity memiliki nilai yang berbeda tergantung dari negaranya pemirsa. Dalam hal ini yang ditetapkan untuk Indonesia sebesar Rp4.756 pada tahun 2017 sehingga menurut Amalia ini tidak bisa ya semerta-merta dikonversi langsung dengan nilai tukar yang ada saat ini. Menurut Amalia, Global Poverty Line yang ditetapkan Bank Dunia itu tidak bisa langsung diterapkan pada seluruh dunia karena setiap negara ini memiliki National Poverty Rate yang berbeda-beda yang diukur berdasarkan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Amalia juga menjelaskan bahwa BPS ini melakukan penghitungan garis kemiskinan yang berbeda dengan Bank Dunia. Menurutnya perhitungannya ini menggunakan basis bukan berasal dari national poverty, melainkan angka kemiskinan di masing-masing provinsi. Nah pemirsa, mengapa laporan Bank Dunia dan BPS ini bisa berbeda dan sebetulnya apa ya yang menjadi alasan mengapa perhitungan ini berbeda? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ada beda data jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia versi Bank Dunia dan juga Badan Pusat Statistik.
Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook mencatat 171,8 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024. Dengan angka ini berarti lebih dari 60,3% penduduk hidup miskin ya di Indonesia. Nah di sisi lain BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia hanya sekitar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa per September 2024. Artinya pemirsa kalau dilihat ya ada selisih angka kemiskinan yakni sebesar 141 atau 147,74 juta antara versi Bank Dunia dengan hasil penghitungan BPS. Kepala BPS Amalia Diningar Widyasanti mengakui ada selisih atau perbedaan angka kemiskinan versi BPS dengan Bank Dunia yang cukup besar dan ia juga mengatakan perbedaan besar terjadi imbas adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia dan juga BPS. Amalia juga menjelaskan bahwa Bank Dunia ini memiliki 3 pendekatan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global. Menurut Amalia, pendekatan itu bukan standar ya untuk masing-masing negara, melainkan sebagai perbandingan dari tingkat kemiskinan antar negara. Pendekatan pertama adalah International Poverty Line untuk bisa menghitung tingkat kemiskinan ekstrim, yakni sebesar 2,15 US dollar per kapita per harinya. Lalu yang kedua ada 3,65 dolar Amerika Serikat per kapita per hari untuk lower middle income country pemirsa. Nah ini angkanya ya. Lalu selanjutnya melakukan pendekatan ketiga yakni milik Bank Dunia adalah 6,85 dolar Amerika Serikat per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country. Nah berkaitan dengan pendekatan ini Indonesia ini masuk di kelompok ketiga pemirsa. Indonesia baru masuk dalam golongan upper middle income country sehingga diperbandingkan dengan pendekatan ketiga yakni berada di 6,85 US dollar per kapita per hari ya pemirsa untuk negara-negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country. Nah angka ini muncul dari median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas bukan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik. Sedangkan gross national income per kapita Indonesia ini baru 4.870 dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Nah capaian ini hanya sedikit di atas batas bawah kategori upper middle income country yang rentang nilainya berada di 4.516 hingga 14.005 dolar Amerika Serikat. Alias ini kalau dilihat angka yang cukup lebar ya. Otomatis jumlah penduduk miskin Indonesia cukup tinggi jika menggunakan pendekatan Bank Dunia. Sementara untuk garis kemiskinan BPS ini dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Jadi bukan berdasarkan pendapatan ya pemirsa. Nah ini didapat dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang memotret data pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat selama 2 kali setahun yakni pada Maret dan juga pada September. Nah pemirsa komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimal yakni 2.100 kilokalori per orang per hari dan disusun dari komoditas umum seperti misalnya ada beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng serta sayur sesuai dengan pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Sedangkan untuk non makanan ini mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan juga transportasi. Dan BPS juga mengklaim nih pemirsa bahwa garis kemiskinan yang mereka hitung ini sudah mencerminkan kebutuhan real masyarakat Indonesia. Dan penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah baik provinsi maupun kabupaten kota dengan membedakan antara perkotaan dan juga pedesaan. Nah selanjutnya bagaimana perbandingan tingkat kemiskinan Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, persentase penduduk miskin Indonesia ini merupakan yang tertinggi kedua. Pada peringkat teratas ada pada negara Laos ya pemirsa ya, ini adalah datanya begitu ya dengan angka 68,9% dari total populasi yakni berada di 7,8 juta orang atau sekitar 5,37 juta orang yang untuk penduduk miskinnya. Nah sementara itu menyusul di belakang kedua adalah Filipina dengan persentase penduduk miskin yakni sebesar 50,6% dari total populasi begitu ya yang berada di 115,8 juta orang, untuk penduduk miskinnya berada di 58,59 juta orang penduduk. Nah selanjutnya jumlah masyarakat miskin Vietnam ini tercatat berada di angka untuk total populasinya ya berada di 101 juta orang. Nah untuk penduduk miskinnya berada di 18,38 juta orang.
orang. Nah, adapun persentase penduduk miskin untuk Thailand, ini kalau kita lihat Thailand ini ada di 71,9 juta orang untuk total populasinya, sementara untuk penduduk miskinnya berada di 51 juta orang, pemirsa. Maaf, maksud kami 51 juta orang. Nah, sementara itu persentase penduduk miskin di Malaysia hanya sebesar 1,3% dari total populasi 35,6 juta orang atau setara dengan 462.800 orang. Nah, sebagai catatan, Bank Dunia ini tidak memiliki data kemiskinan di Kamboja dan juga Myanmar. Sementara itu jika dibandingkan dengan negara-negara luar ASEAN ya, seperti misalnya China, angka kemiskinan Indonesia ini juga boleh dikatakan masih terpaut cukup jauh. Nah, dalam laporan yang sama, persentase penduduk miskin di negeri tirai bambu ini tercatat sekitar 11,6 atau 11,9% maksud kami dari total populasi yang berada di 1,4 miliar orang ya pemirsa ya. Sementara kalau untuk penduduk miskinnya ini setara dengan 166,6 juta orang. Nah, artinya kalau kita lihat ya semoga saja ke depannya semakin berkurang ya populasi penduduk miskin yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat di slide berikutnya pemirsa. Kalau kita lihat ya terkait dengan daya beli masyarakat Indonesia, beberapa waktu terakhir ini membuat ketimpangan di Indonesia makin lebar. Padahal tingkat kemiskinannya menurun dan juga mencatatkan level terendah dalam sejarah. Pemerintah juga menyadari masalah ketimpangan ini harus diselesaikan caranya dengan memperbaiki daya beli ekonomi kelas menengah seperti kelas pekerja dan juga para pengusaha mikro kecil dan juga menengah. Sebagaimana diketahui, daya beli masyarakat menjadi pembahasan hangat sejak pertengahan tahun lalu, di mana sejumlah indikator ini menunjukkan daya beli masyarakat mulai melandai. Nah, perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan pentingnya memahami konteks dan metodologi di balik setiap data yang dirilis. Bank Dunia menggunakan standar global berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas, sementara BPS mengacu pada kebutuhan dasar real masyarakat Indonesia. Meski versi BPS menunjukkan penurunan kemiskinan, persoalan daya beli dan juga ketimpangan yang terus membesar menunjukkan bahwa tantangan sosial ekonomi Indonesia ini belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan secara berkelanjutan.